الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, Jumat 13 Jumadil Ula 1443 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibbatil muslimun, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema yaitu masih berkaitan dengan mubtilatul Islam, yaitu pembatal keislaman. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa pembatal keislaman. Yang pertama, doa ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Yang kedua, ismi'zazul qalbi min tauhidillah, merendahnya hati atau menghinakannya hati terhadap tauhid kepada Allah. Yang ketiga, adzabhu li rasulin awwaliyin, menyembelih untuk niatan kepada seorang rasul atau kepada seorang wali. Yang keempat, an-nadhru li makhluqin ala sabilit taqarrubi wal ibadati lahu, bernazar kepada makhluk dalam rangka mendekatkan diri dan beribadah kepada makhluk tersebut. Yang kelima, at-tawafu haulal qabri biniyati taqarrubi wal ibadati lahu, yaitu tawaf di seputar kuburan dengan niat mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu, beribadah kepadanya, yaitu beribadah kepada kuburan tersebut. Kemudian yang keenam, al-i'timadu wa tawakkulu ala ghairillah, bersandar dan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ar-ruku'u awis sujudu bi niyatil ibadati lil muluk awil uzama al ahya awil amwat, ruku atau sujud dengan niat ibadah kepada para raja atau para pembesar yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, kecuali dalam keadaan tidak mengetahuinya. Yang kedelapan, ingkaru ruknin min arkanil islamil ma'rufah kas salati waz zakati was shaumi wal hajj au ingkaru ruknin min arkanil iman. Yang kedelapan, mengingkari rukun dari rukun-rukun keislaman yang sudah diketahui, seperti mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, berpuasa, atau mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Kemudian yang ke-10, al-istihza'u bi syai'in minal Qur'an awil hadits as-sahih au bi hukmin mujma'in alaihi min ahkamil Islam, yaitu mengolok-olok dengan sesuatu dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih atau
dengan hukum yang disepakati atasnya dari hukum-hukum Islam. Li qaulihi ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-ngolok? Tidak ada maaf untuk kalian, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-11 yaitu ingkaru syai'in minal Qur'an awil ahaditsis sahihah mimma yujibu riddatu 'anid din idza ta'ammada dzalika an ilmin bila syubhah. Yang ke-11 yaitu mengingkari sesuatu dari Al-Qur'an, baik itu huruf-hurufnya ataupun hadis-hadisnya ataupun hukum-hukumnya yang menyebabkan kemurtadan dari agama jika ia sengaja melakukan hal itu di atas ilmu pengetahuan tanpa syubhat, seperti mengingkari sesuatu dari Al-Qur'an, misalkan mengingkari al-ahruf al-muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang terputus-putus, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, ya, ha mim, nun, sin, dan seterusnya. Walau hanya satu huruf dia ingkari dan hal tersebut menyebabkan kemurtadan dari agama jika dia melakukannya dengan sengaja di atas ilmu pengetahuan, bukan karena syubhat. Karena ada sebagian yang melakukan itu karena ada syubhat di dalam hatinya, maka sungguh dia telah batal keislamannya. Atau mengingkari salah satu dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyebabkan dia murtad dari agama jika melakukannya dengan sengaja di atas ilmu pengetahuan, bukan karena syubhat, ya, bukan karena syubhat. Syubhat itu maksudnya adalah dia mengingkari sesuatu dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW karena ada sesuatu yang samar-samar di dalam benaknya sehingga dia mengingkari. Kalau tidak ada sesuatu yang samar-samar tersebut, niscaya dia tidak mengingkarinya. Taib. Kemudian yang ke-12, syatmur rabbi au la'nud din au sabbir rasul sallallahu alaihi wasallam au istihza bihalih au naqdi ma jaa bihi mimma yujibul kufr. Yang artinya yaitu yang ke-12 menghina Allah Subhanahu wa taala atau melaknat agama Islam atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengolok-olok keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau naqada ma jaa bihi mimma yujibul kufr, atau dia mengkoreksi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang termasuk yang mengkonsekuensikan daripada kekufuran. Maka ini adalah pembatal keislaman. Yang pertama yaitu hukum menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hukum menghina Allah Subhanahu wa taala ini adalah penyebab daripada kekufuran dan pembatal keislaman, ya, penyebab daripada kekufuran dan pembatal keislaman. Kenapa demikian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah
Al-Aziz, Al-Karim, Al-Qahhar, Al-Qawi. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha kuasa. Maka menghina Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan bercanda, maka ini termasuk daripada pembatal keislaman. Ya. Disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 57 58, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti, menghina Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, pasti Allah Subhanahu wa taala laknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah telah menyediakan bagi mereka siksa yang menghinakan. Perhatikan baik-baik kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebab mengapa menghina Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada pembatal keislaman, karena beriman kepada Allah dibangun di atas pengagungan dan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diragukan lagi bahwa menghina Allah, mengolok-olok Allah, ini adalah bertentangan dengan sikap pengagungan, bertentangan dengan sikap pengagungan. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa ruhul ibadati huwal ijlalu wal mahabbatu, dan ruhnya ibadah adalah pengagungan dan kecintaan. Fa idza takhalla ahaduhuma 'anil akhar fasadat. Jika salah satu dua sifat ini, pengagungan dan rasa cinta, hilang salah satunya, hilang pengagungannya yang tercipta cuma rasa cinta, atau hilang rasa cintanya cuma pengagungan, maka akan rusak keimanan dan ibadah. Fa idza qatarna bihadaini tsana 'ala al-mahbubil mu'azzam fadzalika haqiqatul hamdi wallahu a'lam. Yang artinya, jika dua sifat ini, pengagungan terhadap Allah, mencintai Allah, dibarengi dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang sebenar-benar pujian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang bertanya, apa itu sih penghinaan terhadap Allah? Apa pengertiannya orang menghina Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, huwal kalamul ladzi yuqsadu bihil intiqas wal istighfaf wa huwa ma yufhamu minhu as-sabbu fi uqulin nas ala ikhtilafi i'tiqadatihim kal-la'ni wat taqbihi wa nahwihi. Yang namanya menghina adalah sebuah perkataan yang dimaksudkan dengannya merendahkan, meremehkan, dan dipahami darinya penghinaan pada akal-akal manusia, meskipun berbeda-beda keyakinan mereka, seperti melaknat, seperti memburukkan, dan semisalnya. Jadi saya ulangi, yang namanya as-sab wasyatam, menghina, mengolok-olok, mencela Allah Subhanahu wa taala adalah perkataan yang dimaksudkan dengannya merendahkan Allah, meremehkan Allah, dan dipahami darinya penghinaan pada akal-akal manusia,
meskipun berbeda-beda keyakinan mereka. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga menyatakan tidak diragukan bahwa menghina Allah Azza wa Jalla adalah dikategorikan sebagai dosa paling buruk, kekufuran, ucapan yang paling jelek. Ya, dosa paling buruk dan kekufuran ucapan yang paling jelek. Kalau seandainya menghina Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekufuran, baik dia menghalalkannya atau tidak menghalalkannya. Kalau menghalalkannya maka lebih utama lagi untuk menyandang kekufuran. Coba perhatikan sekarang perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan inna sabballahi wa sabba rasulihi kufrun zahiran wa batinan sawa'un kana as-sabbu ya'taqidu anna dhalika muharramun aw mustahilan aw kana dhahilan an i'tiqadihi. Sesungguhnya menghina Allah, menghina Rasulullah adalah kekufuran lahir dan batin. Baik yang menghina itu meyakini bahwasanya itu adalah haram atau bahwasanya itu adalah halal, atau dia lalai di dalam akidahnya, tetap saja dia adalah orang yang kafir lahir dan batin. Kafir lahir dan batin. Hati-hati ini, ya. Hati-hati yang terkadang banyak berbicara, melawak dan di dalamnya menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka dikhawatirkan dia termasuk dari orang-orang yang kafir lahir dan batin. Baik dia meyakini itu haram, baik dia meyakini itu halal, atau dia lupa dari keyakinannya. Nah, bismillah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Ishaq bin Rahoya atau Rahawi, teman dekatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau berkata, qad ajma'a al-muslimun anna man sabba Allah aw sabba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, anna man sabba Allah aw sabba rasulallahi sallallahu alaihi wasallam annahu kafirun bidzalik wa in kana muqirran bima anzalallah. Telah bersepakat kaum muslimin bahwa siapa saja yang menghina Allah atau menghina Rasulullah, bahwa ia adalah seorang yang kafir dengan hinaan tersebut, meskipun dia menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Meskipun dia menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian para ikhwah, Al-Qadhi Iyad rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriyah, beliau mengatakan la khilafa anna sabballahi ta'ala minal muslimin kafirun halalud dam. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa seorang yang menghina Allah Subhanahu wa taala dari kaum muslimin, maka dia menjadi kafir, darahnya halal. Ya, ini berbahaya. Ya, jangan main-main dengan Allah, dengan nama Allah, dengan kedudukan Allah, dengan zat Allah, dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau berkata di dalam riwayat Abdullah tentang seseorang yang berkata kepada orang lain, ya bena kadza wa kadza a'ni anta wa man khalaqaka hadza murtaddun
anil Islam tudrabu unuquh. Ketika ada orang berkata kepada si fulan, wahai engkau adalah anak si fulan dan engkau adalah si fulan. Maksudnya begini, bahwa engkau dan siapa yang menciptakanmu. Dia menghina Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu. Maka hadza murtad anil Islam tudrabu unuqah. Ini adalah murtad, keluar dari agama Islam dan dipenggal lehernya. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, seorang ulama Islam bermadzhab Hambali, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, man sabballaha ta'ala kafara sawa'un kana mazihan aw jaddan. Siapa yang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah kafir, baik itu dia dalam keadaan bercanda atau dalam keadaan terang-terangan. Ini perkataan-perkataan yang menjadikan kita harus berhati-hati, ya, harus berhati-hati. Bagaimana lisan kita tidak diperbolehkan untuk menghina Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan perkataan para ulama kontemporer yang baru-baru ini meninggal, di antaranya Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata ketika ditanya apakah boleh berdiam, bertempat tinggal di antara orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, la yajuzul baqa'u baina qaumin yasubbuna Allah azza wa jalla. Tidak diperbolehkan untuk berdiam di tengah-tengah orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Liqaulihi ta'ala, dalam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 140, qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Dan yang artinya, dan telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Quran bahwa jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikafiri dan diolok-olok, maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan dalam pembicaraan selainnya. Jika kalian masih duduk bersama mereka, sesungguhnya kalian seperti mereka. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam neraka jahanam. Ini adalah perkataan-perkataan berat pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Au la'nuddin, atau melaknat agama. Ya. Maka ini juga perkataan yang berat, yaitu hukum melaknat agama. Ustaz, Ustaz. Nah, Suaranya mengecil yang di Zoom, Ustaz. okay. Mungkin ada Cek masalah teknis mungkin. Cek. Yang di Zoom ya? Di Zoom. Kalau di YouTube ada cek bagus, Ustaz. Sebentar ya. Cek. Yang di Zoom baterainya mungkin. Mungkin baterai ya Ustaz, waktu itu pernah. Sebentar ya, Ami. Baik, Ustaz.
Cek, cek. Cek, cek, cek. Saya lanjutkan, nanti kalau berkurang masih kurang beritahu ya Ami. Masih kecil ini Ustaz. Cek, cek. Bismillah. Cek, cek. Cek, cek. Bismillah. Cek, cek. Cek. Cek di Akhi Agung atau Bu Rehan di tempat antum jelas nggak ya? Jangan perangkat antum. cek, cek, Sama di mana juga. cek. Bismillah. Kecil ya. Baik. Iya. Cek, cek. Cek, 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 cek. Bismillah. Nah, ini jelas Ustaz. Bismillah. Bismillah. Ini Ustaz. Cek. Bismillah. Tay. Sudah masuk nih? Ini lebih baik Ustaz, alhamdulillah. Tay. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut tadi, dan ada banyak yang saya sampaikan tadi. Ya. Yang jelas perhatikan baik-baik. Sekarang kita ingin membicarakan yang di poin yang ke-12 tadi, yaitu aula'nuddin, menghina agama. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau berkata, sabbuddin min a'zamil kabair wa min nawaqidil Islam, yang artinya menghina agama termasuk dari dosa paling besar dan termasuk pembatal keislaman. Kemudian beliau mengatakan, faman sabba dinahu wa sabbal Islam atau sabba nabiyil Islam atau sabba rasulan minal rusul irtadda anil Islam, na'udzubillah. Siapa yang menghina agamanya, agama Islam, atau menghina Nabi Islam, atau menghina seorang rasul dari para rasul, maka dia murtad, keluar dari Islam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh daripada menghina agama adalah ketika dia mengatakan al-Islam dinun jamid. Islam adalah agama yang kolot. Au dinun naqis. Islam agama yang
tidak komprehensif. Au dinun afyanus syu'ub, Islam adalah agama yang hanya untuk ras Arab. Au asbaha dzalik minan tanaqqusat, atau yang lain-lainnya dari penghinaan terhadap Islam dan perendahan terhadap agama Islam. Maka ini semua adalah penghinaan terhadap agama Islam, dan pelakunya, kata Syekhul Islam Imam Ibnu Baz rahimahullah, yakunu sahibuhu murtaddan an Islam yustatab fa in taba wa illa qutil. Dia murtad dari agama Islam dan dimintai taubat. Kalau dia bertobat maka dibiarkan. Artinya dibiarkan dia bertobat, kalau tidak dipenggal lehernya. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya annahu la yustatab, orang yang menghina agama tidak dimintai taubat. Bal yuqtalu mutlaqan kaman sabballaha wa sabba rasulahu alaihi salatu wassalam. Tetapi langsung dipenggal, sebagaimana orang yang menghina Allah dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini berkaitan dengan menghina agama Islam. Kemudian di sini disebutkan au sabbar Rasul sallallahu alaihi wasallam, au istihza bihalihi, atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang agung di dalam hati orang-orang yang beriman. Sungguh beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, memberikan nasihat kepada umat manusia, berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, dan kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan. Mencintai dengan kecintaan yang tidak menyebabkan kepada sikap terlalu berlebihan, atau mencintai dengan kecintaan yang tidak menyebabkan kepada mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilarang dan dilarang keras oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk pembatal keislaman dan menyebabkan kekufuran lahir batin, baik itu dia menghalalkannya atau tidak menghalalkannya. Ini perhatikan baik-baik ya. Menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam maka menyebabkan kepada kekufuran lahir batin, baik itu menghalalkannya atau tidak menghalalkannya. Perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan inna sabballahi wa sabba rasulihi kufrun zahiran wa batinan, sawa'un kana as-sabu ya'taqidu anna dhalika muharram aw kana mustahillan lahu aw kana dhahilan an i'tiqadihi. Sesungguhnya menghina Allah, menghina Rasulullah ini adalah kekufuran lahir dan batin, baik yang menghinanya meyakini bahwa itu haram atau menghalalkan, atau bahkan dia lalai di dalam keyakinannya, tetap dia keluar dari agama Islam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga ingin mengambil perkataan-perkataan yang lain dari para ulama tentang hukum menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan baik-baik hukum menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkataan para ulama yang lain. Perhatikan di antaranya perkataan Imam Ahmad.
man syataman nabiyya sallallahu alaihi wasallam qutil. Siapa yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Wa dzalika annahu idza syatama faqad irtadda 'anil Islam wa la yashtumu muslimun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu kalau dia menghina, mencaci, maka sungguh dia telah murtad dari agama Islam. Dan seorang muslim tidak ada yang mencaci, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah, seorang ulama Islam, beliau berkata, "Man sabballaha aw sabba rasulahu fa innahu yakfur, sawa'un istahalla sabbahu aw lam yastahilhu." Barang siapa yang menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir, baik dia menghalalkan penghinaannya atau tidak menghalalkannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata bahwa syatimun nabi sallallahu alaihi wasallam yuqtal sawa'un kana musliman aw kafir. Penghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipenggal lehernya, baik itu dia muslim atau kafir. Ya. Kemudian beliau mengatakan hadza madhhabu 'ammati ahli ilm. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Imam Ibnul Munzir berkata, ajma'a 'awamu ahli ilm ala anna hadda man sabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qatl. Yang artinya para ulama bersepakat bahwa hukuman had bagi siapa yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dibunuh. Dan yang berpendapat seperti ini Imam Malik ibn Anas, Laits bin Sa'ad, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq bin Rahuya, dan ia adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan disebutkan oleh Abu Bakar Al-Farisi, termasuk daripada murid terdekatnya Imam Asy-Syafi'i, beliau menukilkan kisah ijma'al muslimin ala anna hadda man yasubbun nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qatl. Bahwasanya kaum muslimin bersepakat bahwa siapa yang menghina, mencaci Nabi Muhammad SAW, maka sungguh dia telah dibunuh. Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala berkata, la a'lamu ahadan minal muslimin ikhtalafa fi wujubi qatlihi. Aku tidak pernah mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang ikhtalafa, berbeda pendapat tentang kewajiban membunuhnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi subhanallah, banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa ya daripada perkataan-perkataan para ulama tentang hukuman keras, peringatan keras bagi yang menghina dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi perkataan Muhammad bin Sahnun. Beliau mengatakan ajma'al ulama ala anna syatimar Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muntaqisa lahu kafir. Para ulama bersepakat bahwa yang menghina Nabi Muhammad SAW, yang merendahkan beliau adalah hukumnya kafir. Wal wa'idu jara alaihi bi'adzabillahi lah, dan ancaman menghadangnya dengan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa hukmuhu indal ummati al-qatl. Hukumnya menurut umat Islam adalah dibunuh. Wa man syakka fi kufrihi wa adzabihi kafar. Dan siapa yang ragu di dalam kekufurannya, di dalam siksanya, maka sungguh dia telah kafir. Nah, baik. Sekarang
Kita lanjut kepada apa yang disebutkan oleh penulis, awil istihza bihali au naqdi ma ja'a bihi mimma yujibul qaul, atau menghina, mengolok-olok keadaan Nabi Muhammad SAW, atau merendahkan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan kepada kekufuran. Kemudian yang ke-13, ingkaru syai'in min asma'illah wa au sifatihi au af'alihi tsabitati fil kitabi wa sunnah min ghairi jahlin wala ta'wil. Artinya mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya, mengingkari sesuatu dari nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya. Dan nama Allah adalah nama yang Allah Subhanahu wa taala bernama dengannya di dalam Al-Qur'an, dan penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dari tauqifiyah. Yang kita dapati hanya itu yang kita tetapkan, yang kita dapati hanya itu yang kita tetapkan. Begitu juga sifat-sifat. Maka pada saat itu nama-nama adalah nama yang Allah Subhanahu wa taala bernama dengannya, baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun sifat, maka sifat adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat Allah ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa pilihan, ya, ada yang berupa zat di dalam dirinya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nama memiliki sifat dari nama tersebut, tetapi tidak setiap sifat memiliki nama-nama. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Seperti mengingkari Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Ini termasuk daripada pengingkaran terhadap sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari ilmu Allah, mengingkari rahmat Allah, dan seterusnya. Nah, adapun di sini disebutkan au af'alihi tsabitah, atau mengingkari perbuatan-perbuatan Allah yang tetap di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis-hadis yang sahih, min ghairi jahl, tanpa kebodohan atau tanpa takwil, ya, tanpa kebodohan atau tanpa takwil. Kalau seandainya dia bodoh, dengan kebodohan tersebut dia mengingkari salah satu nama dari nama-nama Allah atau salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, maka pada saat itu dia tidak dianggap dosa karena dia mempunyai kebodohan. Ya, al-jahlu 'udhrun liman kana lah. Kebodohan adalah uzur bagi siapa yang memilikinya. Kemudian selanjutnya atau dia mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah karena takwil, yaitu karena memindahkan atau menafsiri sesuatu tidak seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, takwil, ya, mentakwil, seperti orang yang menolak sifat istiwa, mengingkari sifat istiwa. Mereka katakan kita tidak mengingkari tetapi kita takwil. Mengingkari sifat turun dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kita tidak mengingkari Allah turun tapi kita takwil. Nah, para ikhwah. Nah, kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan
Yang ke-14, adamul iman bi jami'ir rusul alladzina arsalahumullahu lihidayatin nas aw intiqasi ahadihim liqaulihi ta'ala la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak beriman dengan seluruh rasul yang Allah Subhanahu wa taala telah utus ya untuk memberikan petunjuk kepada manusia atau meremehkan salah seorang dari petunjuk tersebut. Nah, atau merendahkan salah seorang dari rasul tersebut maksud saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membedakan antara seorang pun dari para rasul. Dan ayat yang semisal di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 136. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 285. Ya. Kemudian surat Ali Imran ayat 84. Saya baca ayatnya satu-satu. Surat Al-Baqarah ayat 136. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali kami. Ini dalil yang menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan beriman kepada ajaran rasul tertentu kemudian meninggalkan beriman kepada ajaran-ajaran selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu yang ke-15, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah idza i'taqada adama salahiyati hukmil Islam أو أجاز الحكم بغيره لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Hukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan jika dia meyakini tidak cocoknya hukum Islam atau dia memperbolehkan hukum dengan selain hukum Islam. Hal ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kafir. Ini harus ada dua poin yang penting, yaitu dia meyakini bahwa hukum Islam tidak cocok, sudah lekang dengan zaman, atau dia menganggap bahwa boleh berhukum dengan selain hukum Islam. Ya, boleh berhukum. Ini tidak boleh mengatakan boleh berhukum dengan selain hukum Islam. Nah, yang ke-16, at-tahakumu li ghairil Islam atau adami ridha bi hukmil Islam atau yara fi nafsihi ضيقا وحرجا في حكمه فلقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم
harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Yang artinya, maka tidak sekali-kali demi Tuhan mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim di dalam apa saja yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan dari apa yang telah engkau siapkan, dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Nah, ini pembatal keislaman yang ke-16, berhukum mencari seorang hakim yang tidak Islam atau rela dengan hukum selain hukum Islam dan seterusnya. Ini termasuk daripada pembatal keislaman. Nah, yang ke-17, i'ta'u ghairillah haqqat tashri' kad-diktaturiyah atau demokratiyah atau ghairiha mimma yasmahuna bit-tashri' al-mukhalif li syar'illah. Memberikan kepada selain Allah hak untuk membuat syariat seperti diktator atau demokrasi atau yang semisalnya dari yang orang-orang yang memperbolehkan mengambil syariat yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, am lahum syuraka syara'u minad din ma lam ya'zam bi'illah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Asy-Syura ayat 21. Ini menunjukkan bahwasanya diharamkan dan merupakan pembatal keislaman apabila seseorang memberikan kepada selain Allah hak pensyariatan. Ya. Nah, tidak diperbolehkan untuk membuat hak pensyariatan. Tidak ada yang berhak membuat hak pensyariatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-18, tahrimu ma ahallallah atau tahlilu ma harramallah, ka tahliliz zina awil khamar awil riba ghaira muta'awwil. Menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, dan menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, seperti menghalalkan zina, menghalalkan minuman khamar, menghalalkan riba tanpa ada takwil, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini ya parah, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menghalalkan, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu yang betul, ya, yang kebalikannya yang keliru. Ya, yaitu mengharamkan jual beli, menghalalkan riba. Kemudian setelah itu di yang ke-19 penulis kemudian menyebutkan tentang istilahnya al-mabadi al-haddamah, yaitu cara bernegara, berfikir yang menyimpang, yang merusak. Dan ini banyak poin-poinnya, seperti komunis,
seperti al-Masuniyah, al-Yahudiyah, kemudian seperti al-Ishtirakiyah, sosialis, al-Marxiyah, ya Karl Marx, atau Almaniyah al-Khaliyah min ad-din, atau sekuler yang membebaskan dari agama. Maka ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang karena dia panjang pembahasannya. Yang pertama tentang komunis, kemudian sosialis, kemudian sekularisme, kemudian macam-macam. Banyak. Kita berhenti pada angka yang ke-18. Silahkan Ustadz jika ada yang ingin ditanyakan. Naam. Jazakallah khairan. Belajar mas, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan ada yang ingin bertanya langsung. Apabila sudah ada yang raise hand, ya silakan bisa langsung bertanya kepada Ustadz Firly London. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah semoga baik. Selalu sehat, masya Allah. Sudah malam ya, Ustaz. Ya. Semoga keberkahan dan pahala berlimpah kepada Ustaz atas ilmu yang selalu Ustaz sampaikan kepada kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Ahwan, Anda kurang paham tadi mengenai yang tidak membeda-bedakan Rasul. Ya, itu yang itu tadi maksudnya boleh diulang lagi Ustadz penjelasan mengenai tidak membeda-bedakan Rasul sehingga itu menjadi penyebab pembatal keislaman. Baik. Kita beragama Islam wajib mengimani seluruh Rasul, baik yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang disebutkan dalam Al-Quran sekitar 25 Nabi dan Rasul. Dan kita wajib mengimani mereka seluruhnya, bahwa mereka adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah, diberikan wahyu kepada mereka untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Tidak boleh kita hanya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kita tidak beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan seterusnya. Kita wajib mengimani seluruhnya. Nah, termasuk pembatal keislaman adalah tidak mengimani seluruh Rasul. Tidak mengimani seluruh Rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus sebagai pemberi petunjuk kepada manusia, atau merendahkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membedakan salah seorang dari para rasul kami. Dan ini adalah salah satu ciri khas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengimani seluruh rasul. Meskipun kita bersyariat, mengerjakan syariat dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi untuk mengimani, maka kita wajib mengimani seluruh Rasul. Makanya ini salah satu cara berdakwah yang sangat jitu kita katakan kepada orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, bahwasanya Antum hilang. tes. Ya, sudah. Tes. Sudah kembali, alhamdulillah. Ya, sudah kembali. Baik. Makanya kita mendakwahi orang-orang kafir, salah satunya caranya adalah bahwa kamu beriman hanya kepada Nabi Isa. Kami beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu yang dimaksud bahwasanya kita tidak membeda-bedakan salah seorang pun dari para rasul. Semuanya kita imani. Mereka manusia-manusia, para lelaki,
yang istimewa, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mengingkari mereka sebagai rasul. Tetapi untuk bersyariat, mengerjakan penghambaan diri kepada Allah, kita memakai syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya, Bu. Wallahu a'lam. Oh ya, bisa kemakan Kazan. Ustadz Ahmad, satu lagi kalau yang menghalalkan dan mengharamkan itu, kalau pemerintah itu mewajibkan untuk membayar pajak, padahal dalam syariat Islam itu kan pajak diharamkan ya Ustadz. Lalu semisal perkara menikah untuk poligami, istri kedua, ketiga, dan keempat, maka harus minta izin istri pertama, padahal dalam syariat tidak harus begitu. Apakah itu tergolong yang seperti itu, sementara kita hidup di bawah kepemimpinan dan kita harus taat kepada pemimpin? Itu bagaimana ya Ustaz? Terutama yang masalah pajak itu. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La'anallahu sahiba muks. Allah melaknat para pengambil upeti yang tanpa kebenaran. Karena asal hukumnya harta, darah seorang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hartanya suci, diharamkan untuk diambil tanpa kebenaran. Dan darahnya suci, diharamkan untuk diteteskan tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran. Maka dari sinilah diharamkannya mengambil harta kaum muslimin tanpa kebenaran. Termasuk di dalamnya adalah perihal mengambil mengambil pajak. Tetapi sebagian ulama menjelaskan bahwa jika pajak tersebut manfaatnya untuk kaum muslimin, seperti diambil dari kaum muslimin kemudian dijadikan jalan, dirasakan oleh kaum muslimin, maka pada saat itu tidak mengapa, karena dirasakan oleh kaum muslim. Karena negara pun tidak ada pemasukan kecuali dengan patungan dari rakyat-rakyat. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah semua diambil darinya pajaknya. Pajak ini, pajak itu, pajak ini, pajak itu, yang manfaatnya tidak ada untuk kaum muslimin atau tidak ada untuk rakyat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, sekarang kalau seandainya di sebuah negara ada peraturan pengambilan itu, lalu kita sebagai rakyat membayar pajak, kalau tidak, maka kita akan terkena denda yang lebih besar daripada yang dipajakkan kepada kita. Maka pada saat itu yang kita lakukan adalah kita mengambil irtikabu akhafid dararain, mengambil sikap yang lebih ringan dari dua sikap yang berbahaya, yang dosa. Tidak membayar pajak. Nah, membayar pajak adalah sebuah proses di dalam menegakkan hal yang tidak benar. Tetapi tidak membayar pajak lebih membahayakan diri sendiri. Maka pada saat itu dia membayar atas dia lebih menjaga harta-hartanya yang lain-lainnya. Bukan berarti dia rela dengan hukum-hukum tersebut yang dibuat oleh manusia. Jadi yang patut diingat adalah kenapa itu haram, karena di dalamnya mengambil harta seorang muslim tanpa kebenaran. Memakan ini, membeli itu, ada pajaknya. Maka ini termasuk daripada hal yang di dalamnya mengambil harta seorang muslim tanpa kebenaran. Tetapi kita sebagai yang dituntut untuk bayar, kalau tidak kita akan terkena yang lebih besar. Maka pada saat itu kita mengerjakan yang lebih ringan daripada dua perkara yang berat dan dosa. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentang berpoligami.
harus dengan izin istri pertama, kalau untuk istri kedua, ketiga, keempat, atau untuk istri keempat izin istri pertama, dua, dan tiga, dan seterusnya. Saya juga belum mendalami apakah kalau istrinya 3 harus izin 1, 2, kalau istrinya 4 apakah izin 1, 2, 3. Allah a'lam. Yang jelas dengan izin istri pertama. Iya. Ya. Nah, sekarang permasalahannya, apakah di sini kita menghalalkan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Kita sedang menjalani sebuah proses yang terjadi pada sebuah negara. Kalau tidak melakukan proses itu, kita tidak bisa mengerjakan hal yang disyariatkan dalam Islam. Jadi bukan berarti kita sekarang sedang menghalalkan apa yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan syariat Islam. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Bu. Wa fiik barakallah Ustaz. Baik, barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan bisa kita pahami, bisa menjawab pertanyaan yang tadi telah disampaikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan via chat. Akan kami bacakan Ustaz. Yang pertama dari, ini pertanyaan minggu lalu, kami bacakan ulang di teman kali ini. Pertanyaan berkata, Ustaz Ahsanallahu ilaik, semoga Ustaz Guna selalu dalam afiat. Afwan, bertanya, bagaimana sikap seorang penuntut ilmu dengan tersebarnya video para dai syubhat seperti akhir-akhir ini semakin getol? Karena terus terang anak tidak tertarik mendengarkannya. Namun kebanyakan teman sesama penuntut ilmu justru menyebarkannya dengan alasan supaya bisa terhindar darinya. Apa tindakan terbaik kita pada hal ini? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Di zaman globalisasi dan zaman media sosial yang kita sangat mudah mengakses informasi di zaman sekarang ini, memang salah satu tantangannya adalah yaitu bahwa penuntut ilmu dia bisa mengakses ilmu agama dari mana saja, dari siapa saja. Di sini ada sisi positif dan ada sisi negatif. Sisi positif kita tidak usah bicarakan. Salah satu sisi negatifnya adalah yang disebutkan tadi, yaitu akhirnya mendengarkan, menyimak, menonton video-video yang di dalamnya menyimpang dari ajaran Al-Quran, hadis Rasul, dan yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Taib. Sekarang bagaimana sebenarnya seorang muslim menimba ilmu agama? Maka jawabannya adalah atau saya ulangi, sekarang sebenarnya yang jadi pembicaraan untuk menanggulangi keadaan itu, kita harus memperbaiki metodologi dalam belajar ilmu agama, tata cara dalam belajar ilmu agama. Wahai saudaraku, bukan begitu caranya belajar ilmu agama. Ambil dari YouTube, Facebook, Instagram, video yang di dalamnya terdapat syubhat, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, menyebarkan hal-hal keyakinan, akidah-akidah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Maka cara beragama yang benar adalah seseorang belajar agama dari dasar, dari ilmu-ilmu dasar, bukan dari syubhat. Belajar ilmu dasar, baik itu pelajaran akidah, ibadah, akhlak,
adab. Maka pada saat itu belajarlah dari ilmu-ilmu dasar. Matan-matan pendek seperti cara indah. Maka jadi belajar Ustaz, suaranya hilang. baik. Cek. Ya, alhamdulillah sudah Bismillah. balik. Barakallah. Taib. Belajar dari dasar. Jadi permasalahannya ada pada para pemula yang belajar ilmu agama, mereka keliru dalam tata cara belajar ilmu agama. Memulai belajar ilmu agama dari syubhat. Memulai belajar ilmu agama dari hal-hal yang membuat mereka bingung. Padahal dalam belajar ilmu agama harus dasar dan perlahan. Seperti dalam hadis. Belajar ya matan al-ahadits al-arba'in an-nawawiyah. Pelajarilah matan 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Setelah itu pelajarilah naik ke atas, yaitu Umdatul Ahkam. Naik ke atas lagi, yaitu Bulughul Maram. Dengan begitu mumpuni ilmunya. Datang syubhat, maka dia tidak akan goyah karena dia punya ilmu yang mendasar. Maka saya sepakat bahwa video-video syubhat tersebut tidak disebarkan oleh para penuntut ilmu agama yang bermanhaj salaf, yang mendakwahkan sunnah. Biarkan dia hilang, jangan dipiralkan, dan tidak perlu dibantah. Tidak semua orang harus membantah, dan tidak semua penyimpangan harus dibantah. Ajarkan kebenaran, ajarkan Al-Quran, hadis Rasul yang dipahami oleh para sahabat, itu sudah mencukupi. Dan itu adalah ghanimah, harta rampasan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Ya, seandainya seseorang tidak menyibukkan diri dengan syubhat-syubhat dan hanya menyibukkan diri dengan menimba ilmu agama dari dasar, maka dia tidak akan terkena syubhat, tidak akan bingung dengan syubhat-syubhat yang ada. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, wa tudra'u asy-syubuhatu bil yaqin. Perkara-perkara syubhat ditolak, ditahan dengan hal yang yakin. Hal yang yakin adalah ilmu agama yang dipelajari dari dasar. Memang para ikhwah, dia adalah mempelajari dari dasar, ilmu tersebut dia lama, hasilnya pun lama. Tetapi kalau sudah berhasil, maka dia akan menjadikan seseorang sebagai penuntut ilmu agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggalkan video-video syubhat dan sebarkan video-video yang merupakan pendasaran ilmu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam. Nah, baik, assalamualaikum barakallahu fikum. Ustaz, mungkin kita cukupkan sampai sini. ya. Ustaz, alhamdulillah, nama ditutup ya. Silakan. Alhamdulillah jemaah sekalian, jazakumullah khairan. Kita sekarang masuk ke penutupan. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmu kepada kita. Semoga bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dengan
baik dalam kehidupan sehari-hari kita dan juga semoga bisa menjadi pemberat timbangan beliau di hari kiamat, di akhirat, insya Allah. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah, kepada Afan, kepada jamaah yang telah hadir berpartisipasi bersama kita sampai akhir acara, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dari kami, baik dari perkataan maupun dari sikap, dan juga mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Insya Allah pertanyaan yang belum dibacakan akan disimpan dan akan dibacakan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.